أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau imam ucapkan amin, aminlah wahai makmum. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaika, akan diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Hanya dengan ucapan amin yang tepat, pas, akan mendapatkan ampunan dosa lalu. Subhanallah. Cuma ucapan amin dapat ampunan. Terus gimana caranya? Dan ada satu hal yang mohon diperhatikan. Dan ini salah satu sunnah yang cukup bisa dikatakan hilang di tengah masyarakat Indonesia. Ketika saya tadi jadi imam, waladdallin, saya dengar jamaahnya amin. Sedangkan saya belum ucapkan amin. Buru-buru amin duluan. Sah salatnya, tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kalau imam ucapkan amin, aminlah wahai makmum. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaika, akan diampuni oleh Allah dosa lalu. Subhanallah. Hanya dengan ucapan amin yang tepat, pas, akan mendapatkan ampunan dosa lalu. Subhanallah. Cuma ucapan amin dapat ampunan. Terus gimana caranya? Katanya amin kita harus sesuai aminnya malaika. Mohon maaf, kita kan tidak tahu malaika. Ucapan amin malaika. Kita kan tidak dengar ucapan amin malaika. Tandanya apa? Malaika tidak mendahului imam ucapan amin. Itu aja tanda. Malaika tidak mendahului imam baca amin. Terus gimana caranya? Waladdallin. Begitu imam baru makmum amin ikut. Makanya imam harus mengerti masalah itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, supaya jadi imam dia bisa sesuaikan. Kadang-kadang ada imam, pernah saya isi di salah satu masjid, kemudian imam rawatib jadi imam. Saya sebenarnya lebih milih imam rawatib. Saya tidak suka jadi imam. Saya pensiun. Sudah tua. Saya tidak suka jadi imam karena tanggung jawab berat. Imam ini sebenarnya bukan sebuah kemuliaan, tapi sebuah tanggung jawab. Aku heran kadang-kadang orang maksa-maksa dirinya jadi imam. Bahkan marah kalau tidak jadi imam. Ini saya imam, saya paling tua di masjid ini. Saya paling lama, saya mestinya jadi imam. Suruh baca Al-Fatihah tidak bisa baca. Imam ini bukan sebuah hal-hal yang kita banggakan, yang kita justru berat tanggung jawabannya. Makanya saya kalau tidak dipaksa saya tidak mau. Imam. Jamaah minta antum jadi imam. Astaghfirullahaladzim. Imam rawatib. Ada satu masjid imam rawatib. Dia baca habis waladdallin, diam. Saya juga diam. Tapi makmum sudah amin. Saya belum mau ucapin amin. Saya tunggu memberi jeda. Kemudian baru saya bilang amin. Habis salat saya tanya, mohon maaf imam, antum kayaknya lupa baca amin ya? Enggak, dia bilang saya baca di hati. Aduh, gimana kalau baca di hati, saya enggak tahu. Malaikat pun tidak bakal tahu apa yang kamu baca di hati. Malaikat tidak mendahului imam baca amin. Jadi makmum tolong jangan berlama-lama ucapin amin. Waladdallin. Amin. Dan baca amin sama dengan baca Yasin, sebagaimana dijelaskan Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Amin. Kita dengar anak-anak.
Amin. Repot di masjid. Apalagi pas suasana Ramadan sama anak-anak. Amin. Yasin. Ini menjadi amalan. Jangan mendahului imam baca amin. InsyaAllah diampuni semua dosa kita. Dosa lalu. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akhiri. Tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat suci Al-Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Wallahi berkahnya luar biasa. Wirid. Kalau saya punya wirid setiap hari khatam suratul Baqarah. Itu wirid. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah, wa la tastati'uha al-batala." Bawalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal, kata Rasul. Bakal nyesal. Wala tastati'u al-batala. Suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh tukang sihir, gangguan jin, gangguan syaitan. Tidak ada orang mereka yang bisa mengganggu kita kalau kita membawa suratul Baqarah. Kalau ada orang niat jahat sama kita, ingin menghancurkan keluarga kita melalui sihir, dia tidak bisa selama kita merutinkan suratul Baqarah. Kalau tidak bisa dikhatamkan suratul Baqarah dalam satu hari, dah apa-apa 2 hari, dah apa-apa 3 hari, dah apa-apa 1 minggu. Tapi begitu selesai suratul Baqarah, mohon ulang lagi. Jadikan wirid yang tidak boleh ditinggal. Bacakan di dalam rumah. Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur, tidak bisa tahan di rumah yang ada bacaannya suratul Baqarah. Banyak manfaat. Wallahi dahsyat Al-Quran. Ajib. Indahnya, kenikmatannya, keistimewaannya. Dapat 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Ini Allah sedang berbicara. Mohon doa restu. Mohon doakan. Mudah-mudahan berjalankan kami terus sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa. Sudah sekian tahun saya tidak pernah tinggalkan doa ini. Yang saya artikan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Apalagi habis saya kemarin ditusuk, saya tingkatkan lagi. Ya, saya bilang, ya Allah jangan dulu mati ya Allah. Dah boleh ya Allah, jangan dulu. Mohon ya Allah jangan dulu saya mati. Sampai selesai tugasku melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah menjadi kenyataan, ya Allah dah apa-apa cabut nyawa saya. Dan Alhamdulillah sudah terbangun dari jumlah 100 markas, sudah puluhan markas tahfiz Quran yang kita bangun. Di Purwakarta, di Purbalingga, di Bandung, di Cicalengka, di Jatiluhur, di Jakarta, di Cipanas, di Lombok, sampai di Bali, sampai di Surabaya, di beberapa daerah di Jawa Timur, dan insya Allah salah satunya di Kota Malang. Dan kita terus memperjuangkan. Tidak boleh kita merasa lelah. Tidak boleh kita lemas, tidak boleh malas. Dan tidak boleh batas semangat. Ketika saya kemarin habis diuji oleh Allah SWT dengan tusukan, saya dibawa ke rumah sakit, habis dijahit, masih lukanya basah, saya diantar ke hotel. Saya tanya sama Pani, kami kok dibawa kemana ini? Di hotel. Saya mempandangi wajah mereka, nampaknya batas semangat. Dan mereka menimbulkan kekhawatiran. Biar Syekh istirahat aja, biar aman. Saya bilang subhanallah, sekali aja ditusuk sudah takut.
Boleh bawa ke hotel cuman hanya satu, ganti baju dan terus jalan lagi. Karena masih ada acara tabligh akbar habis maghrib sama habis isya. Saya tidak mau. Lebih baik saya mati di dalam perjalanan dakwah daripada saya mati di hotel. Buat apa kau batas semangat? Kita harus semangat. Ini Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran. Orang-orang munafikin mempermainkan Al-Quran. Orang munafikin memperjuangkan kebatilannya. Masa kita kalah sama mereka? Kita di atas kebenaran. As-siratul mustaqim, wan nurul mubin, wa hablullahil matin. Kita di atas kebenaran. Harus kita berani. Dan harus kita semangat. Ini jihad kita untuk mengangkat Al-Quran. Membangkitkan Al-Quran di negeri kita Indonesia. Karena saya percaya dan yakin solusi untuk negeri kita Indonesia Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Solusi politiknya, ekonominya, sosialnya, perubahan akhlaknya kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tingkatkan perhatian kepada Al-Quran, akhlakul Quran, itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berharap Allah kirimkan kepada negeri kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, harus kita tingkatkan akhlak. Kalau kita meniru akhlak Nabi Muhammad melalui perhatian kita kepada Al-Quran, Allah kirimkan pemimpin yang akhlaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti akhlak Nabi Muhammad bukan di saat kita lagi santai senang, tapi terbukti akhlak Nabi Muhammad ketika tertekan dengan ujian. Baru akan tahu apakah akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah. Di saat terbancing, di saat emosi, di saat ujian, di saat musibah kita hadapi, akan terbukti apakah kita meniru Nabi Muhammad atau meniru orang-orang jahiliyah. Makanya kalau ingin kita tingkatkan akhlak Nabi Muhammad, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah gambarkan Nabi Muhammad, kalau Allah ingin memuji Nabi Muhammad, satu kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sangat agung. Bukan kata mulia lagi. Karena kata azim lebih tinggi dan dahsyatnya maknanya daripada karim. Makanya Allah tidak sebutkan akhlakmu mulia, tapi akhlakmu sangat agung. Dan seketika saya ditanya sama media dan wartawan, kok bisa bertahan, bisa bersabar, bisa menghadapi termasuk orang menusuk saya? Saya bilang jawabannya sederhana. Saya hanya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad. Itu saja. Saya tidak punya apa-apa. Wallahi Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang hebat. Saya bukan waliullah. Bukan orang yang suci. Tapi selalu di hati saya. Dan selalu saya tingkatkan. Ya Allah, tolong. Saya ingin hanya meniru Nabi Muhammad. Meniru Nabi Muhammad dalam segala hal. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, bersama tetangganya, bersama musuhnya, bersama Yahudi, bersama Nasrani, bersama siapapun. Ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu saya tingkatkan. Wallahi sederhana. Kalau bisa kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi berubah nasib negeri ini. Kita menghadapi krisis akhlak, bukan krisis pemerintah, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis akhlak yang menjadi masalah kita. Dan Allah menjaminkan kemuliaan akhlak satu umat, Allah makmurkan negerinya. Dan kehinaan akhlak satu umat akan Allah hancurkan negerinya. Kuncinya di akhlak. Kalau saya boleh padatkan agama dari A sampai Z, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya kumpulkan, saya padatkan, saya ambil kesimpulannya, tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada akhlak mulia. Bahkan orang yang bermulia akhlaknya bisa meraih darjat tertinggi di dalam surga Allah, melebihi darjat ahli tahajud dan ahli puasa. Itu orang yang bermulia akhlak. Darjatnya lebih tinggi di sisi Allah SWT. Makanya ayo mari kita sama-sama tiru Nabi Muhammad. Pemuda-pemuda kita zaman sekarang, anak-anak, idola mereka adalah artis Korea. Idola mereka pemain bola.
Anak-anak kita minta beliin baju, sambil nangis-nangis. Bu, minta baju yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Saya juga punya idola. Idola saya Nabi Muhammad. Figur saya Nabi Muhammad. Teladan saya Nabi Muhammad. Imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita praktikkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan akhlak agar kita bisa meniru Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itulah akhlaknya Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab sederhana, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Mohon doa, mohon doakan. Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, tolong doakan kami agar terus melanjutkan perjuangan ini. Saya sampai merayu dan berhasil menghadirkan 7 adik kandung saya ke Indonesia untuk ikut memperjuangkan Al-Quran. Saya bersaudara 12, timnas. Saya hadirkan 7, alhamdulillah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan supaya mereka tidak bosan di Indonesia dan minta cepat pulang ke Tanah Suci, saya langsung nikahkan di Indonesia. Bismillah. Jangan, ini istrinya, kamu, ini istrinya. Yang perempuan saya nikahkan sama yang laki-laki Indonesia. Yang laki-laki saya nikahkan sama orang Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Dan saya bilang sama adik-adik saya, kalau kalian datang buat jalan-jalan, udah diam aja di Madinah, tidak usah datang. Saya tidak bisa janji gaji, saya tidak bisa menambahkan penghasilan, saya tidak bisa bantu urusan dunia. Kalian datang mau untuk memperjuangkan Al-Quran, silahkan. Kalau tidak mau, diam aja di Madinah. Madinah lebih baik. Tanah suci Madinah. Mulia Madinah. Aman Madinah. Kalau di Indonesia ada 1000 wali, masih di Madinah lebih mulia. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian datang untuk memperjuangkan Al-Quran, ayo, silahkan datang. Alhamdulillah berhasil 7 adik. Saya ada 1 adik, saya ingin masih sampai sekarang saya merayu dia. Usianya baru 34. Tapi dia ulama besar di Madinah. Baru saja kemarin oleh kerajaan memberikan kursi ulama di Masjid Nabawi. Dia sangat alim dalam bidang hadis, dalam bidang fikih dan dalam bidang bahasa Arab itu sendiri. Dan dia sangat mendalami ilmu warisan, ilmu faraid. Sangat betul. Kalau saya punya persoalan fikih atau persoalan hadis, saya suka rujukan kepada dia. Itu adik saya. Dan sudah dia sampai S3 2 kali. S3 di University Madinah sama S3 di University namanya Taibah. Dan saya merayu sampai sekarang. Sampai saya pernah goda dia. Sini ada perempuan cantik-cantik buat kamu. Tapi nampaknya tidak terpengaruhi. Masih dia mau. Dia bilang saya sudah nikah sama ilmu. Belum mau. Doakan mudah-mudahan. Kalau dia bisa datang di sini, Masya Allah, suaranya sangat merdu. Bisa anda buka di YouTube. Syekh Yahya Jabir. Yahya Jabir. Subhanallah, suaranya Masya Allah. Indah banget. Dan dia hafal Quran dan qiraat. Doakan mudah-mudahan saya bisa. Sampai sekarang masih merayu dia untuk saya bisa hadirkan ke Indonesia. Karena dengan hadirnya beliau, Masya Allah, banyak pasti manfaat yang kita bisa bagikan. Doakan mudah-mudahan terus kita melanjutkan perjuangan. Dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir. Tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama. Amal salih kita bersama. Walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi kita ikut mensupport, kita ikut memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dan perjuangan kita menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.